Pada suatu malam yang diselimuti kabut tebal dan aroma tanah basah, dua sosok muda berjalan menyusuri jalan setapak menuju jantung alas Lalijiwo. Raden Wira, putra Adipati Terung yang gagah namun keras hati, menggenggam tangan Sekar Ayu, gadis miskin dari dusun Tirtoarum yang parasnya melebihi putri keraton. Mereka melangkah dengan degup jantung yang berpacu, bukan karena takut pada hewan buas, melainkan pada kutukan yang telah lama dibisikkan orang-orang, bahwa hutan ini bukan milik manusia. Tapi mereka tidak peduli. Dunia menolak cinta mereka, dan hanya gelap yang mau menerima. Di dalam keheningan hutan, mereka mendirikan gubuk dari dahan dan dedaunan, hidup dalam pelukan malam dan desahan angin yang membawa bisikan tak kasat mata. Setiap malam, Sekar Ayu memandangi langit sambil membelai perutnya yang mulai membuncit, menyembunyikan rahasia yang hanya diketahui oleh cinta dan kehinaan. Namun kebahagiaan itu rapuh. Pada malam purnama keempat, datanglah ayah Raden bersama para prajurit. Dengan suara menggelegar, ia menyeret putranya pulang seperti menangkap penjahat, sementara Sekar ditinggalkan dengan air mata dan janin dalam rahimnya. Sekar berteriak memanggil nama Raden hingga suaranya lenyap di telan pepohonan. Malam itu ia bersujud di atas tanah, bukan untuk berdoa pada Tuhan, tapi untuk memanggil kekuatan lain. Dengan darah ayam hitam dan rambutnya sendiri, ia menggambar lingkaran di tanah dan mengucapkan mantra warisan nenek leluhurnya yang dulu dipercaya sebagai penjaga alam gaib. Kabut pun turun, jauh lebih tebal dari biasanya. Pepohonan berbisik, tanah berdenyut, dan bayangan hitam menyambutnya. Berikan jiwamu, suara itu berkata, dan kau akan kuberi kekuasaan untuk membuat dunia berlutut. Malam itu, Sekar Ayu tidak lagi menjadi manusia. Ia bangkit sebagai Nyai Lalijiwo, penguasa baru hutan terlarang, perempuan yang hatinya membatu dan jiwanya dikunci dalam dendam. Kabarnya, ia tinggal dalam istana kabut, dikelilingi makhluk tak bernama, menunggu bulan purnama untuk menuntut tumbal. Cintanya telah dirampas, maka ia bersumpah akan merampas cinta dan nyawa dari dunia manusia. Maka dimulailah kutukan panjang yang akan menghantui desa-desa di sekitar alas Lalijiwo selama ratusan tahun ke depan. Puluhan tahun berlalu sejak Sekar Ayu menghilang dari dunia manusia, namun jejak kutukannya tetap menancap dalam tanah alas Lalijiwo. Penduduk desa sekitar mulai bercerita tentang pemuda-pemuda yang hilang secara misterius. Mereka tak pernah kembali setelah pergi ke ladang atau sekadar mencari kayu bakar. Anehnya, sebagian dari mereka ditemukan mati tergeletak di dalam hutan, padahal keluarga mereka bersumpah pemuda itu tidak pernah masuk ke sana. Tubuh mereka dingin, mata terbuka dengan tatapan kosong dan senyuman yang membeku, seolah semasa hidup sempat menyaksikan sesuatu yang tak bisa diceritakan oleh mulut manusia. Para tetua desa menyebut hutan itu telah berubah menjadi alam antara, tempat jiwa-jiwa yang kehilangan arah. Tapi bukan hantu biasa yang menyambut mereka, melainkan sosok perempuan berparas cantik dengan rambut tergerai panjang dan mata hitam pekat. Ia memanggil dengan suara lembut, membelai dengan tangan gaib, lalu perlahan mencuri kesadaran para pemuda itu. Mereka tidak merasakan sakit, tidak pula takut. Jiwa mereka larut dalam kenyamanan semu, di mana nyanyian lembut dan tarian kabut membuat mereka lupa siapa mereka, lupa rumah, lupa ibu mereka, dan tak pernah ingin pulang. Dalam penglihatan seorang dukun tua, pemuda-pemuda itu hidup sebagai pelayan Nyai Lalijiwo, membangun istana kabut yang melayang di antara akar pohon raksasa dan kolam darah yang memantulkan wajah-wajah penuh senyum namun tanpa jiwa. Mereka menari di bawah cahaya rembulan, memainkan gamelan dari tulang, dan sesekali tertawa dalam diam. Yang menyesakkan, di sanalah tempat Nyai Lalijiwo duduk di singgasana dari tengkorak manusia, memandangi mereka dengan sorot mata kosong, seperti perempuan yang telah lama kehilangan hatinya, tapi belum selesai menagih balas dendam pada dunia. Semakin lama, frekuensi tumbal semakin tinggi. Bahkan para pemuda yang tidur di rumah terkunci rapat, ditemukan menghilang di pagi hari, jejak kaki mereka berakhir di batas hutan. Orang-orang mulai percaya bahwa kutukan Nyai Lalijiwo tak hanya menjangkau mereka yang masuk ke dalam alas, tapi juga bisa menarik jiwa dari kejauhan, mencuri lewat mimpi, suara bisikan, atau tatapan mata yang sempat bertemu dengan bayangannya. Maka ketakutan berubah menjadi ketegangan, dan malam-malam purnama kini menjadi malam ratapan. Semua bertanya hal yang sama, siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya. Pada malam Jumat Kliwon, kabut turun lebih pekat dari biasanya. Angin yang berhembus dari arah hutan membawa aroma melati bercampur anyir darah, tanda bahwa Nyai Lalijiwo kembali menagih tumbalnya. Warga dusun Tirtoarum berkumpul di surau tua,
berdoa dengan mata terpejam dan suara gemetar. Namun di antara mereka, seorang pemuda bernama Wira Jatmika, cucu dari Raden Wira yang dulu melarikan diri ke hutan bersama Sekar Ayu, mulai merasakan mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat seorang perempuan berwajah kabur memanggil namanya dari balik kabut, dengan suara lirih, "Pulangkan aku." Mimpi itu tak berhenti. Setiap malam, Wira merasa dirinya berjalan menyusuri jalan setapak berhias lentera kabut, menuju istana samar yang melayang di antara pepohonan hitam. Di dalamnya, sosok Nyai Lali Jiwo duduk menatapnya, namun kali ini matanya tak penuh kebencian, melainkan luka dan harapan. "Kau darah daging dari cinta yang dirampas," bisiknya dalam mimpi. "Hanya kau yang bisa memutuskan rantai ini." Tapi setiap kali Wira mendekat, bayangan lelaki tua yang murka, sosok kakeknya, Raden Wira, muncul dan menjerit marah, mengusirnya dari dunia mimpi. Wira pun terbangun dengan tubuh gemetar dan peluh dingin membasahi punggungnya. Sementara itu, korban terus bertambah. Seorang pemuda pendiam bernama Satio ditemukan tergolek di bibir hutan, tubuhnya tak terluka, namun jiwanya telah pergi. Ibunya menangis histeris, memeluk tubuh anaknya yang tersenyum dingin, senyuman yang sama dengan korban-korban sebelumnya. Dukun kampung akhirnya memutuskan untuk mengadakan ritual pemanggilan arwah. Dengan dupa, kemenyan, dan bacaan kuno dari lontar warisan zaman Majapahit, ia membuka gerbang komunikasi dengan alam gaib. Namun alih-alih arwah korban yang datang, yang muncul adalah suara tangis perempuan, panjang, parau, dan penuh kemarahan. "Biarkan aku memeluk cinta yang dirampas, atau aku akan memeluk nyawa kalian." Jerit suara itu mengguncang jendela dan memadamkan semua lampu. Warga ketakutan. Seekor burung hantu jatuh mati di tengah lingkaran sesaji. Lalu dukun tua itu pingsan dengan wajah menghitam, bibirnya membisikkan satu nama sebelum tak sadarkan diri, "Wira." Semua mata memandang ke arah pemuda itu. Ia pucat, namun matanya kini menyala dengan sinar asing, seperti ada sesuatu yang mulai bangkit dalam darahnya, warisan lama yang kini menuntut penyelesaian takdir yang tertunda. Sejak malam pemanggilan arwah itu, Wira Jatmika merasa dunia di sekelilingnya mulai berubah. Cermin di rumahnya sering memperlihatkan pantulan kabut tipis, meski udara di sekitarnya jernih. Suara perempuan terus terdengar dalam tidurnya, kini lebih jelas, memanggil bukan hanya dengan kata, tapi dengan rasa. Hatinya diselimuti gelisah yang tak bisa dijelaskan, seolah ada tali tak kasat mata yang menarik jiwanya ke kedalaman hutan. Kakeknya dulu pernah bilang, jika darah yang mengikat itu belum ditebus, maka kau akan menjadi kunci. Tapi hati-hati, kunci bisa membuka surga atau neraka. Wira akhirnya memutuskan untuk mencari jawaban. Ia mendatangi Mbah Rekso, seorang penjaga pusaka desa yang dikenal pernah menjadi pertapa di kaki Gunung Lawu. Di gubuk yang diselimuti akar dan lumut, Mbah Rekso membuka naskah kuno berbahasa Jawa kuno yang berisi legenda alas Lali Jiwo. "Nyai itu bukan sekadar arwah penasaran," ucapnya. "Ia adalah roh yang terikat oleh cinta, dendam, dan perjanjian gaib dengan penguasa hutan. Dan kau adalah cucu dari darah yang melanggarnya." Lalu Mbah Rekso membuka gulungan kain merah, sebuah keris tua berkarat yang dahulu milik Raden Wira. Hanya darah keturunan yang bisa memanggil Nyai keluar dari alam bayang. Tapi risikonya, jiwa bisa hilang selamanya jika tak kuat menahan godaannya. Malam itu, Wira mengambil keris dan berjalan ke tepi hutan. Bulan purnama menggantung tepat di atas pohon jati tertua, menyinari jalan yang tiba-tiba terbuka di antara semak-semak. Kabut melayang pelan, seperti makhluk hidup yang mengundangnya masuk. Langkah demi langkah ia menyusuri jalan itu, jantungnya berdetak cepat. Di kejauhan, terdengar suara gamelan lembut, samar, tapi membius. Angin membisikkan puisi cinta yang menyayat hati, tentang rindu, tentang pengkhianatan, dan tentang perjanjian yang belum ditepati. Lalu, di tengah lapangan hutan, berdirilah istana kabut yang pernah ia lihat dalam mimpi. Di singgasananya, Nyai Lali Jiwo berdiri, tubuhnya berselimut asap hitam, matanya menatap Wira, tidak dengan benci, tapi dengan luka yang dalam. "Datang juga kau, anak dari pengkhianat cinta," ucap Nyai dengan suara menggema. "Apakah kau datang untuk menebus, atau untuk mengulang?" Wira tak mampu menjawab, keris di tangannya bergetar, langit mulai berputar, dan suara tawa ribuan arwah mulai mengelilinginya. Tanah di bawah kaki Wira retak, mengeluarkan cahaya merah darah. Malam itu, batas antara dunia nyata dan dunia gaib mulai robek.
Dan pilihan Wira akan menentukan, apakah alas Lali Jiwo tetap menjadi tempat jiwa-jiwa yang lupa pulang, atau akan dibebaskan dengan darah terakhir dari keturunan yang terikat kutukan. Saat tanah retak memuntahkan cahaya merah darah, Wira seakan diseret ke dalam pusaran waktu. Alam sekitar berubah drastis, hutan lenyap, berganti pemandangan masa lalu, hutan lebat yang baru ditapaki oleh dua insan muda, Raden Wira dan Sekar Ayu. Ia melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana cinta yang tulus dipatahkan oleh kesombongan darah biru. Raden Wira menyeret Sekar Ayu yang sedang hamil dengan wajah penuh amarah, lalu meninggalkannya sendirian di tengah hutan, saat hujan deras mengguyur dan petir memekakkan langit. Sekar Ayu menangis, memeluk perutnya yang membesar, lalu berteriak ke langit dan memohon pada makhluk tak kasat mata untuk memberinya kekuatan, bahkan jika harus menjual jiwanya. Suara tangis Sekar Ayu menggema di sekeliling Wira, menembus jantung dan meremukkan perasaannya. Di balik semak, sesosok tinggi menjulang muncul, makhluk gaib berbadan manusia namun berkepala rusa hitam, dengan mata berkilau merah menyala. Makhluk itulah yang mendengar tangisan Sekar Ayu di masa silam, sang penguasa alas. Ia menawarkan perlindungan dan kekuasaan abadi dengan satu syarat, Sekar Ayu harus menyerahkan anak dalam kandungannya sebagai titipan dan menjadi penjaga antara dua dunia. Tangis berubah menjadi tawa getir saat Sekar Ayu menerima perjanjian itu, dan sejak saat itulah ia menjadi Nyai Lali Jiwo. Hutan pun menyimpan kutukan yang tak bisa dihapus waktu. Kembali ke masa kini, Wira tersentak keluar dari bayangan masa lalu. Nyai Lali Jiwo berdiri di hadapannya, namun wajahnya kini bersimbah air mata. Aku tak menginginkan darahmu, Wira, aku ingin anakku kembali. Aku ingin cinta itu kembali utuh. Tapi semua ini telah menjadi labirin tanpa jalan. Keluar, di sekeliling mereka, arwah-arwah pemuda yang menjadi tumbal muncul satu persatu. Mereka tak tampak marah, melainkan bingung, seolah terjebak dalam kenyamanan yang palsu. Jiwa-jiwa yang lupa pulang, karena telah dikunci oleh kehangatan semu dari kasih sayang Nyai yang tak pernah selesai. Wira, dengan tubuh gemetar dan keris di tangan, mengangkat senjata pusaka itu ke langit. Kilatan petir menyambar ujung keris, dan suara leluhur menggema di seluruh hutan, darahmu bukan untuk membalas, tapi untuk membebaskan. Pada saat itu, dari balik pepohonan, muncul sosok berjubah putih, berjanggut panjang, bersorban suci, Syekh Siti Jenar. Dengan cahaya terang yang menyilaukan, beliau melangkah masuk ke tengah lingkaran kegelapan, membawa ayat-ayat hakikat yang memecah kabut sihir. Alam berguncang, hutan meraung. Pertempuran antara ilmu kegelapan dan cahaya ilahi pun akan segera dimulai. Langkah Syekh Siti Jenar menyentuh tanah alas Lali Jiwo seperti petir yang menyambar akar kutukan. Setiap inci tanah yang diinjaknya berubah cerah, menguapkan kabut kelam yang telah ratusan tahun mengunci jiwa-jiwa terlupakan. Sorban putihnya berkibar seolah tertiup oleh kekuatan alam itu sendiri, dan dari bibirnya mengalun ayat-ayat suci yang bukan hanya meruntuhkan batas dunia gaib, tapi juga mengguncang kesadaran makhluk-makhluk yang selama ini bersarang di dalamnya. Nyai Lali Jiwo mundur selangkah, mata gaibnya bergetar melihat cahaya yang tak bisa ditawar oleh dendam atau cinta yang luka. Tiba-tiba dari celah-celah pohon raksasa, muncul pasukan gaib penunggu alas, para manusia berkepala hewan, bayangan hitam bersayap, dan sesosok raksasa setinggi pohon beringin yang menyandang nama Kalawijaya, tangan kanan sang penguasa hutan. Mereka meraung dan menyerbu, membuat tanah bergetar dan udara berbau belerang. Namun, Syekh Siti Jenar hanya mengangkat tongkat kayu kecilnya yang tampak sederhana. Seketika, tongkat itu memanjang dan memercikkan kilat dari langit, menyapu gelombang kegelapan dalam sekejap. Gema, Allahu Akbar, menggetarkan langit hutan, membuat sebagian pasukan gaib meleleh menjadi debu sebelum menyentuh tanah. Nyai Lali Jiwo menjerit, bukan karena kalah, tapi karena luka batin yang belum juga sembuh. Kau tak tahu rasa ditinggalkan. Aku hanya ingin keadilan. Aku hanya ingin cinta yang tak dicabut dari akarnya. Suaranya menggema seperti ribuan tangisan perempuan yang tak dipedulikan. Syekh Siti Jenar menatapnya dalam-dalam, bukan dengan amarah, tapi dengan cahaya kasih yang membuat wajah Nyai terdiam. Kau tak butuh dendam, wahai jiwa yang patah. Kau butuh pulang. Tapi kalimat itu justru memicu kemarahan terakhir. Nyai melesat dalam pusaran asap, tubuhnya berubah menjadi ular raksasa berjubah kabut yang mengerikan, dengan mata merah menyala dan gigi bertaring gaib. Pertarungan sengit pun terjadi. Di langit alas Lali Jiwo, terlihat dua kekuatan besar bertabrakan, satu berbentuk lingkaran cahaya berputar seperti surya,
yang lainnya adalah pusaran hitam dengan mata Nyai sebagai intinya. Suara bacaan wirid dari Syekh Siti Jenar bersaing dengan lengkingan kutukan dari Nyai. Wira Jatmika terjatuh di antara medan pertempuran itu, jiwanya setengah terangkat, melihat tubuhnya dari atas. Ia melihat darahnya menyala seperti api, darah keturunan dari pengkhianatan cinta masa lalu. Di saat jiwanya hampir hanyut ke alam gaib, Syekh Siti Jenar menoleh padanya dan berseru, "Pilih jalanmu, Wira. Apakah kau ingin menjadi kunci penutup kutukan, atau pintu yang membukanya kembali?" Dalam sekejap yang panjang, Wira mencabut keris pusaka dan melukai telapak tangannya sendiri. Ia menorehkan darahnya ke tanah tepat di tengah lingkaran gaib yang dibentuk oleh Nyai. Tanah bergetar hebat, Nyai Lali Jiwo menjerit lebih keras dari sebelumnya, tubuhnya yang raksasa mulai terpecah menjadi kabut-kabut yang kembali ke pohon-pohon, ke tanah, ke udara. Syekh Siti Jenar menancapkan tongkatnya ke tanah, dan dari situ muncul cahaya putih berbentuk bunga teratai, lambang pembersihan jiwa dan penyucian dendam. Hutan hening, jiwa-jiwa yang selama ini terlupa mulai bergerak perlahan, kembali menemukan jalan pulang. Tapi apakah benar kutukan telah berakhir? Atau justru satu babak baru akan terbuka? Setelah cahaya teratai mekar di tengah hutan, keheningan yang mendalam menyelimuti alas Lali Jiwo. Suara dedaunan pun seolah menahan napas. Syekh Siti Jenar menunduk, matanya menatap ke dalam tanah, tanah yang telah menelan begitu banyak jiwa dan dendam selama ratusan tahun. Jiwa-jiwa muda yang selama ini menjadi budak Nyai Lali Jiwo, perlahan keluar dari balik kabut dengan wajah kosong dan langkah gontai. Satu persatu, mereka menatap Wira Jatmika, seolah menagih janji dari darahnya yang telah membuka pintu pulang. Dalam sekejap, tubuh-tubuh mereka berubah menjadi cahaya bening, membubung ke langit seperti gugusan bintang yang selama ini tersembunyi di bawah tanah. Namun, tidak semua jiwa pergi. Di balik sebatang pohon tua yang nyaris rebah, terlihat sesosok perempuan duduk bersimpuh, Nyai Lali Jiwo dalam wujud aslinya, seorang gadis muda berwajah pucat, matanya menyimpan luka yang tak bisa ditebus waktu. Syekh Siti Jenar menghampirinya perlahan, dan kali ini tanpa tongkat, tanpa doa penghancur, hanya diam dan tatapan penuh welas. "Namamu bukan Lali Jiwo, namamu Lestari," bisiknya. Gadis itu menangis tanpa suara, air matanya mengalir seperti hujan kecil yang akhirnya datang di musim kemarau panjang. Namun, tubuhnya perlahan mengabur, bukan karena dikalahkan, tapi karena ia sendiri memilih untuk melepas ikatan dunia dan menyerahkan takdirnya kepada Tuhan. Wira Jatmika masih terbaring, darah di tangannya telah membeku, namun di wajahnya terbit senyum yang ganjil, antara lega dan takut. Ia sadar bahwa meski pertarungan telah berakhir, namun ia kini menjadi penjaga baru batas antara dunia nyata dan dunia gaib di alas Lali Jiwo. Syekh Siti Jenar menatapnya dalam-dalam. Setiap kutukan tak benar-benar hilang, Wira. Ia hanya tertidur menunggu generasi yang lupa akan sejarah. Angin kembali bertiup, namun kini membawa aroma bunga liar, bukan bau kematian. Para penduduk desa yang dulu takut, mulai masuk ke hutan dengan langkah ragu-ragu, menemukan kembali anak-anak mereka yang hilang, tidak dalam bentuk jasad, tapi dalam kisah dan petunjuk mimpi yang membimbing mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Malam itu, untuk pertama kalinya, bulan purnama bersinar utuh di atas alas Lali Jiwo, tanpa kabut, tanpa jerit jiwa-jiwa terperangkap. Namun, di ujung hutan, di atas batu besar berlumut, masih tertulis samar dalam aksara kuno, barang siapa mengingkari cinta dan menindas jiwa yang suci, maka hutan ini akan membungkam ingatan mereka selamanya. Dan pada malam-malam tertentu, masih terdengar alunan suara perempuan melantunkan tembang lirih, bukan ratapan dendam, tapi nyanyian pulang seorang jiwa yang pernah dilupakan dunia. Terima kasih.